Kalau seandainya kemarin itu gue udah sempat ngebahas tentang Vivo V37 5G, di video kali ini gue pengen bahas saingan berat HP ini nih, yaitu Samsung Galaxy A54 5G. Yes, jadi dengan harga 5.999.000, Vivo V37 5G ini tuh punya saingan berat yaitu Samsung Galaxy A54 5G. Dimana gue yakin kalau seandainya teman-teman lagi cari smartphone 6 jutaan, pasti kalian lagi pertimbangin nih Vivo V37 5G sama Samsung Galaxy A54. So di video kali ini gue bakal bahas lengkap tentang Samsung Galaxy A54 5G. Dan buat teman-teman yang penasaran sama video reviewnya, yuk tanpa basa-basi langsung aja check this out. Alright, pertama-tama mungkin kita bakal bahas dulu ya Samsung Galaxy A54 5G dari sektor desainnya. Yes, jadi Samsung Galaxy A54 5G itu sebenarnya kalau kita lihat dari keluarganya A series, HP ini tuh punya desain yang mirip banget sama A34 5G. Cuman palingan perbedaannya kedua HP ini adalah dari segi finishingnya aja nih. Kalau seandainya A34 5G ini tuh pakai finishing matte, di sini Samsung Galaxy A54 5G ini tuh udah pakai finishing glossy nih. Dan materialnya sendiri, backdoornya ini tuh pakai ban dasar kaca. Berbeda ketimbang Samsung Galaxy A34 5G yang masih pakai bodi plastik, Samsung Galaxy A54 5G ini tuh menurut gua menawarkan build quality yang jauh lebih solid nih. Kalau seandainya pas teman-teman pegang HP ini bakal berasa banget kalau HP ini adalah HP mid-range yang punya kualitas premium. Nah, ngomongin soal premium, HP ini juga dibekalin sama sertifikasi IP67 yang biasanya cuma ada di smartphone flagship. Dan ini tuh menurut gue jadi poin plus banget ya. Kalau seandainya teman-teman lagi pertimbangin smartphone 5 jutaan yang udah punya IP rating. Cuman tentu aja kalau kita itu ngebahas soal desain, gue tuh juga punya keluhan sama Samsung Galaxy A54 5G ini. Dimana kalau seandainya teman-teman mungkin udah nonton video gue tentang Samsung Galaxy A34 5G, di sana gue ada bahas ya, kalau Samsung Galaxy A series itu tuh kayaknya lagi krisis identitas banget. Teman-teman bisa lihat sendiri, desainnya kalau seandainya kita compare head to head sama S23, HP itu bisa dibilang hampir nggak ada bedanya. Meskipun gue yakin nih, teman-teman pasti ada juga yang berpendapat kalau desain kayak gini tuh bakal naikin pamornya Samsung Galaxy A54 5G. Yes, di satu sisi sebenarnya gue setuju sama pendapat teman-teman. Namun kalau seandainya kita balik lagi ke Samsung Galaxy A53 5G sama S22 5G, mereka berdua itu punya desain yang punya karakternya masing-masing nih. Samsung Galaxy A series punya karakternya sendiri. Begitu juga Samsung Galaxy S series juga punya karakternya sendiri nih. Jadinya ini tuh bikin desain HP Samsung jadi lebih memorable dan juga nggak ngebosenin. Lalu kalau lanjut ke bagian depan, sebenarnya menurut gua desain dari bezel HP ini tuh kurang gitu menarik. Karena mungkin teman-teman bisa lihat ya, desain bezel Samsung Galaxy A54 5G itu sebenarnya menurut gua lumayan tebal. Ini tuh ngingetin gua sama iPhone XR ataupun iPhone 11 yang punya bezel tebal banget. Cuman untungnya untuk urusan layar, HP ini tuh cakep nih. Dibekali sama layar 6,4 inci dengan panel Super AMOLED, HP ini juga memiliki resolusi Full HD Plus nih, dan juga punya refresh rate sampai 120 Hz. Nah, lalu untuk kacanya sendiri, HP itu dari sisi depan ataupun belakangnya udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, menurut gua HP ini tuh udah cakep banget ya. Untuk penggunaan outdoor, HP itu menurut gua udah aman banget. Begitu juga kalau seandainya kita pakai untuk indoor, HP ini menurut gua kualitas layarnya udah sedikit di bawah smartphone flagship nih. Di sini teman-teman mungkin bisa lihat sendiri perbandingannya antara A54 5G sama Samsung Galaxy S23. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat, meskipun emang gue perlu akui Samsung Galaxy S23 punya kualitas layar yang jauh lebih bagus, tapi yang gue salut Samsung Galaxy A54 5G ini tuh masih bisa keep up nih, dari segi warna dan juga ketajamannya. Kalau untuk speakernya sendiri, gue itu nggak ada masalah karena HP itu dibekalin sama setup stereo speaker. Dan kualitasnya pun untungnya udah bagus nih. Jadinya gue no komplain sama sekali untuk urusan audio dari smartphone yang satu ini. Nah, lalu lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas soal dapur pacu dari smartphone yang satu ini. Mungkin di sini pertama-tama gue bakal tanya dulu ya ke teman-teman. Kalian setuju nggak kalau seandainya Samsung Galaxy A54 5G ini gue compare sama Vivo V37 5G? Teman-teman bisa drop komen di bawah ya. Dan let me know kira-kira teman-teman tertarik gak sih sama comparison kedua smartphone yang lagi hype ini.
So, balik lagi ke smartphone-nya, HP itu dibekalin sama chipset Exynos 1380 dan A54 5G ini tuh juga ditemanin sama RAM 8GB nih, dan juga punya storage 128GB yang masih bisa di-expand pakai micro SD. Untuk software sendiri, HP itu pakai One UI 5.1 dan juga punya basis di Android 13. Dan sebenarnya menurut gua softwarenya ini adalah something yang perlu kalian pertimbangin banget ya. Karena menurut gua secara software One UI 5.1 ini tuh udah juara banget. Untuk experience-nya, HP itu menurut gua punya look yang simple banget dan juga easy to use. Dan menurut gua Samsung Galaxy A54 5G ini tuh adalah smartphone yang cocok buat semua orang nih. Karena nggak cuma performanya aja yang cukup kenceng untuk urusan daily use, HP ini menurut gue juga udah cukup oke nih. Kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini untuk kebutuhan gaming. Yes, di sini gue nggak menampik emang ada beberapa game yang masih kurang gitu support di Samsung Galaxy A54 5G ini. Tapi kalau seandainya gue itu ngelibas smartphone ini buat main Genshin Impact, gue cukup salut nih. Karena gue udah coba main Genshin Impact di HP ini di grafik mentok rata kanan. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, frame rate-nya itu bisa stabil di angka 35 sampai 45 fps. Meskipun emang ini tuh frame rate-nya nggak jauh beda sama A34 yang kemarin gue review, tapi HP itu bisa kasih setelan yang lebih tinggi. Dan sebenarnya terlepas dari itu semua, satu hal yang perlu gue kasih apresiasi yaitu adalah dari sektor baterainya nih. Yang menurut gue tuh baterainya top tier parah. Yes, jadi Samsung Galaxy A54 5G itu dibekalin sama baterai dengan ukuran yang cukup gede yaitu 5000 mAh. Yang dimana untuk pemakaian sehari-hari HP itu bisa banget buat teman-teman andalin meskipun teman-teman pakai untuk sesekali gaming. Untuk SOT-nya sendiri, HP itu bisa bertahan hingga 6-7 jam. Dan untuk charging-nya sendiri, HP itu juga dibekalin sama charger 25 watt nih. Meskipun di dalam paket pembeliannya, HP ini tuh nggak dibekalin sama charger bawaan. Jadinya di sini gue pengen rekomendasiin salah satu charger dari Ugreen, yaitu Ugreen Nexo 45 watt. Yang dimana selama gue pakai Samsung Galaxy A54 5G, charger ini tuh udah jadi andalan gue nih. Karena ini tuh udah support Samsung Super Fast Charging. Jadinya untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100 teman-teman tuh cuma butuh waktu 1 jam 25 menit aja. Dan seperti biasa untuk link pembeliannya tuh udah gua taruh semua ya di kolom deskripsi. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas soal kamera dari Samsung Galaxy A54 5G. Untuk rekap spesifikasinya mungkin teman-teman bisa lihat ya, HP itu dibekalin sama kamera utama 50 megapiksel yang pakai sensor IMX766 dan HP ini juga dibekalin sama kamera ultrawide 12 megapiksel nih, serta kamera makro dengan resolusi 5 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri, HP itu dibekalin sama kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Dan untuk hasil-hasil fotonya mungkin teman-teman bisa langsung aja ya lihat hasil-hasil foto yang udah gue jepret pakai Samsung Galaxy A54 5G ini. Di sini jujur aja menurut gue hasil fotonya tuh udah bagus banget baik dari kamera utama ataupun di kamera ultrawide-nya. Dimana kalau seandainya teman-teman pakai HP ini untuk foto landscape, gue yakin banget nih teman-teman pasti bakal suka sama hasil fotonya karena HP itu punya detail yang bagus dan juga punya HDR yang lumayan luas. Selain itu dari segi warnanya pun menurut gue ini juga udah kelihatan eye pleasing banget. Meskipun emang gue ada beberapa komplain nih, kalau seandainya HP ini tuh dipakai untuk foto orang, menurut gue highlightnya tuh kadang-kadang agak kurang gitu bagus nih, sama kayak Samsung Galaxy A34 yang gue review kemarin. Kalau seandainya gue bandingin sama Vivo V37, teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat sendiri dan teman-teman nilai gimana hasilnya. Dan ini tuh kalau seandainya gue compare sama Vivo V37, teman-teman bisa lihat juga ya, kalau si Samsung Galaxy A54 5G ini tuh punya karakter warna yang cenderung lebih flat. Tapi masalah sebenarnya menurut gue dari HP ini tuh ada dari kamera selfie-nya. Dimana gue ngerasa ya, white balance dari Samsung Galaxy A54 5G ini kalau seandainya kita pakai untuk foto selfie, itu tuh menurut gue ngaconya kadang-kadang tuh parah banget. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat sendiri hasil foto selfie dari gue yang hasilnya tuh agak merah-merah gitu. Dan sebenarnya gue berharap banget ya, masalah ini tuh nantinya bisa di-fix lewat software update. Lalu berlanjut ke foto low light, gue setuju banget kalau seandainya Samsung itu ngusung tagline Awesome Nightography. Karena mungkin teman-teman bisa lihat ya, sampel foto yang udah gue jepret pakai A54 5G ini di kondisi low light. Ini tuh menurut gue hasil fotonya bisa dibilang eye pleasing semua nih. Di kamera utamanya ini tuh menurut gue hasil fotonya udah bagus banget dan juga punya exposure yang balance. Dan kadar noise-nya pun juga minim ya, berkat penggunaan sensor yang lebih gede sehingga bisa nangkep cahaya yang lebih banyak.
Lalu lanjut satu videografinya, HP ini juga bisa support perekaman tertinggi di resolusi 4K 30fps. Meskipun gua sebenarnya agak menyayangkan ya, perekaman 4K 30fps di HP ini tuh kurang gitu stabil. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat meskipun hasil videonya tuh udah tajam dan juga punya HDR yang bagus, tapi stabilisasinya tuh menurut gua kurang banget. Sehingga kalau seandainya teman-teman pengen pakai perekaman yang jauh lebih stabil, teman-teman tuh wajib banget nih buat ngeset perekamannya di Full HD aja di kamera belakang ataupun di kamera depannya. So guys, jadi ini adalah sampel recording kamera depannya Samsung Galaxy A54 5G. Dan di sini gue record di 4K 30fps ya. Cuman gue nggak tahu kenapa di sini white balance-nya tuh agak-agak ngaco nih. Jadi teman-teman tadi lihat ya, ada kadang-kadang dia white balance itu berubah jadi agak kemerahan. Tapi, nah teman-teman bisa lihat ya. Jadi kayak gitu guys. Tapi ini kadang-kadang juga normal. Nah, kira-kira gimana buat teman-teman buat stabilisasinya sama audionya? Dan kira-kira gimana nih untuk white balance-nya? Ngaco apa kagak? Thank you. Nah, lalu lanjut satu terakhir yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulan dari Samsung Galaxy A54 5G ini. Dengan harganya yang menurut gua sekarang itu dibanderol dengan harga 5,5 jutaan aja di marketplace online sekarang. Menurut gua sebenarnya Samsung Galaxy A54 5G ini tuh adalah HP yang sweet spot banget nih. Kalau saya teman-teman lagi cari smartphone yang punya dukungan software panjang. Di sini seperti yang teman-teman tahu, Samsung Galaxy A54 5G ini tuh nantinya bakal didukung sama 4 kali Android update dan juga 5 tahun untuk security patch. Sehingga menurut gua Samsung Galaxy A54 5G ini tuh bakal cocok banget. Terutama buat teman-teman yang pengen pakai HP ini untuk kebutuhan jangka panjang. Selain itu buat teman-teman yang suka experience HP flagship, HP ini juga menurut gue punya haptic feedback yang udah bagus banget. Dan selain itu HP ini juga dibekalin sama fitur flagship lainnya nih, seperti IP rating yang udah IP67 dan juga udah dibekali juga sama in-display fingerprint. Selain itu menurut gue dari segi performa dan juga displaynya, HP ini juga menurut gue udah cakep banget. Meskipun memang ada beberapa bug yang harus diberesin ya, terutama di sektor kameranya Samsung Galaxy A54 5G ini. Jadinya gue berharap kedepannya tuh Samsung itu bisa beresin masalah kamera dari Samsung Galaxy A54 5G ini. Dan mungkin dalam waktu dekat ini gue juga bakal compare HP ini ya sama pesaingnya yaitu Vivo V27 5G. So buat teman-teman yang setuju seperti biasa langsung aja bisa drop komen di bawah. Dan palingan segitu dulu aja nih video review gue tentang Samsung Galaxy A54 5G. So seperti biasa buat teman-teman yang belum klik like dan juga subscribe, bisa langsung aja untuk like dan juga subscribe channel ini. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.